Salam damai Natal. Apa kabar teman-teman wanitaku yang cantik hatinya dan kaya hatinya? Senang ketemu dengan saya lagi, Livi Supit, di acara ini. Halo teman-teman wanitaku, hello juga bulan Desember dan hello juga untuk masa Natal ini. Wah, setiap kali masuk di bulan Desember, setiap kali mendekati masa Natal, rasanya ada sesuatu yang berbeda ya. Nah, bukankah sepanjang kehidupan kita pasti dong ada orang yang pernah bikin salah sama kita, ada orang yang nyakitin hati kita, ada orang juga yang mungkin sampai hari ini masih menyebalkan. Di hari Natal ini, yuk kita introspeksi diri kita. Masih adakah kebencian? Masih ada nggak rasa kesel sama orang-orang tertentu? Bahkan masih ada nggak sih rasa ingin bales dendam kepada orang-orang yang udah berbuat jahat dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena membenci, sebel sama orang, bahkan bales dendam, itu akan sangat merugikan diri kita. Perbuatan itu bukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terutama kalau kita datang kepada Tuhan di hari Natal ini, kita udah prepare deh segala-galanya, tetapi hati kita ternyata masih kotor oleh karena kepengen bales dendam. Tuhan bilang bereskan dulu. Jadi kalau kita rasanya udah pengen bales dendam, ada 3 hal yang perlu kita dengarkan dulu nih ya. Yang pertama, bales dendamnya harus dengan pengampunan. Yuk di Natal ini kita kasih pengampunan. Yes, orang itu begitu jahat sampai hari ini mungkin juga masih belum berubah, tapi pengampunan, keputusan kita untuk mengampuni itu akan membebaskan kita, akan menjadi kado Natal buat kita secara pribadi. Kenapa? Karena waktu kita udah bisa mengampuni, kita itu pasti bisa tidur dengan nyenyak, kita itu bakalan bisa menikmati kehidupan kita, kita itu bakalan menikmati hari-hari baik yang Tuhan berikan. Jadi lakukan itu. Pembalasan yang kedua yang boleh kita lakukan adalah balas dengan mendoakan orang tersebut. Doain setiap hari, berkati orang tersebut. Dan mungkin kita berkata, ya tapi orangnya masih aja belum berubah. Itu bukan urusan kita. Doa kita sampai ke telinga Tuhan dan tangan Tuhan cukup panjang kok untuk merubah kehidupan seseorang. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan ketika kita rasanya ingin membalas, yaitu balas dengan terus berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berusahalah selalu untuk membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi kalau sekarang nih di Natal ini orangnya itu masih aja nyakitin hati kita, ayo kita WA orang tersebut, katakan Merry Christmas. Kita berikan sesuatu, kirimlah makanan, kirimlah sesuatu kepada orang itu. Tahu nggak, kalau orang jahatin kita lalu kita malah berbuat kebaikan, percaya deh orangnya bakalan malu dengan diri dia sendiri. Kok bisa sih dia terus jahat sama orang yang baik? Dan lama-lama hal ini bisa membuat dia untuk bertobat. Kita juga nggak akan rugi kok waktu kita memberikan kebaikan kepada seseorang, karena janji Tuhan apa yang kita tabur itu kan yang akan kita tuai. Tabur aja terus kebaikan, maka kebaikan akan balik ke dalam kehidupan kita. Jadi pastikan ya 3 hal ini terjadi di masa Natal ini, sehingga waktu kita mempersembahkan hati kita, Tuhan lihat hati kita udah bersih. Tuhan lihat, wah anakku ini kaya sekali hatinya, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan hal-hal yang baik. Dan itu doa saya buat semua teman perempuanku yang mendengarkan ini. Tidak ada lagi revenge, tidak ada lagi kebencian. Natal ini menjadi Natal yang kudus buat kita semua, Natal yang menyenangkan buat kita semua. Oke? Merry Christmas, have a safe holiday, and I love you. Jesus loves you more. God bless.